Kayak ini fake account siapa nih? Aku bilang kayak gitu. Oh, dia nggak jawab. Oke. Kepo banget loh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di channel kali ini aku bakal collab sama Nadia. Jadi kita akan storytelling ya. Siap. Nah, di sini Nadia tuh bakal jawab secara spontan dan juga jujur karena no settingan. No, jadi aku sampai sekarang aja, padahal dari tadi kita udah ngobrol, cuma sampai sekarang aku belum dikasih tahu sama dia pertanyaan-pertanyaan apa aja yang udah masuk. Dia kan bikin story Instagram kan, terus juga udah aku repost. Mungkin followers aku juga bakalan nanya di Instagramnya Aku. Iya. Nah, itu udah open Q&A tuh dari semalam. Nah, aku tuh udah milih-milih pertanyaan apa yang bakal aku tanyain ke Nadia. Apa tuh? Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa dulu subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikinnya. Jadi nggak mudian lagi kayak kemarin. Jangan lupa di like, di komen, terus di share juga ke teman-teman kalian biar channel YouTube ini semakin berkembang. Kita mulai dari pertanyaan dari netizen dulu ya. Baru nanti bakal lanjut ke pertanyaan aku. Kamu jawab jujur. Ini serem. Kamu jawab jujur. Oke. Jadi ini aku buka dulu Q&A-nya. Ngemil guys, anaknya doyan ngemil. Oke. Kok nggak kebuka guys? A few moments later. Aku nggak mau dikasih lihat. Kita kasih pertanyaan yang gampang-gampang dulu aja. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Rahman 7. Karena dia umur berapa kak? Tanggal 30 Juni ini 21. Jadi aku sama dia tuh sama-sama Cancer. Iya, kayak kita nyatu. Begini banget. Kayak kita nyatu karena udah tahu karakter masing-masing. Bener. Next. Oh, ini dari @krks Hini. Caranya biar ngelawan rasa putus asa tuh kayak gimana kak? Oke. Cara ngelawan putus asa ini kalau misalkan dari pengalaman, bukan pengalaman sih, justru kayak dari pribadi lah gitu kan. Kita harus selalu bersyukur, itu udah paling penting banget. Harus selalu bersyukur, apapun yang kita punya, apapun yang dikasih sama Tuhan, itu kita harus selalu bersyukur. Karena kalau kita udah punya satu kunci rasa bersyukur ini, insya Allah rasa kita kayak putus asa, rasa kita sedih, apa segala macam itu nggak ada. Kayak gitu. Terus cara ngilangin putus asa, kalian memperluas pertemanan. Kalian bisa juga lebih sering sharing ke orang-orang yang udah lebih dewasa, orang-orang yang lebih bijak dari kalian. Terus teman-teman kalian, jangan justru kalian lagi sedih, jangan sendiri mulu, murung. Nanti yang ada malah lebih tambah kepikiran terus gitu. Kalau kalian lagi sedih, lagi ngerasa down, justru cari orang-orang yang mungkin bisa kalian percaya untuk kalian kasih pendapat gitu guys. Ini jangan insecure. Oke. Ini dari @rkian santang lovers. Nah, dia pernah adu acting. Aku jadi ini ya. Jangan grogi dong. Nah, dia pernah adu acting sama Ariando. Gimana perasaannya kak? Thank you. Iya, jadi waktu itu tahun 2016 deh kalau nggak salah, pernah main mini series gitu sama Ali, sama yang lainnya juga. Perasaannya sih seneng sih, kayak nggak pernah kepikiran juga kalau bakalan satu judul sama Ali gitu kan. Cuma pas lagi dapat telepon, dapat kabar dari tim manajer, nanti mainnya sama Ali kata dia gitu. Oh oke gitu kan. Ya aku pikir saat itu kan Ali kan lagi naik banget gitu kan. Aku pikir kayak sombong nih apa nih gitu kan. Ternyata nggak sama sekali. Bang Adil tuh bener-bener ramah banget. Terus dia kan sama-sama dari Padang juga, sama-sama dari Padang. Terus juga dari tim manajernya dia kan sama-sama orang Padang, dan ternyata rumahnya deket sama aku. Oh iya? Jadi kayak bener-bener deket banget. Terus gak ada? Enggak lah. Kirain sama bapak. Sama kakaknya tuh kayak aku lumayan deket juga. Oh, sama ini enggak mencoba. Next question.
Next question, terima kasih. Oke, ini dari Nur Maulidias. Karena dia lagi dekat sama siapa? Jawab jujur ya, maaf ibu. Harus jujur ya ibu. Good question. Siapa yang nanya nih? Oke, jujur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya salah jawab kan? Enggak, ilah. Bismillah akhirnya juga alhamdulillah, tenang. Nih guys ya, ini untuk pertama kalinya gue bikin klarifikasi atau gue beri kejujuran nih ya di sosial media. Aku lagi deket sama Zain Malik. Oke, lanjut. Aduh. Oke, next. Dari Alivia _1908. Kapan nikahnya? Udah punya calon belum? Mau nikah umur berapa, Kak? Belum tahu, kalau misalkan nikah belum tahu kapan. Calon pun juga belum ada, Beb. Oh, masa? Terus juga kayak rencana nikah tahun berapa, umur berapa, nggak ditargetin sih. Oh, Nggak ditargetin, kapan Tuhan ngasihnya aja. oh siap. Kode sih. Kode tolong ya nonton ya, gebetan dan Nadia yang nonton, tolong cepet-cepet dikasih kepastian ya. Iya, Zain Malik tolong. Ya Allah. Malik tetap. Lanjut. Oke. Ini dari @keisha_. Gimana sifat Nadia tuh dan sikapnya gimana terhadap orang di sekelilingnya? Mungkin pertanyaannya tuh Buat kamu kali. Gimana sifat Nadia tuh dan sikap Tuh. gimana terhadap orang sekelilingnya? Kamu Ya aku nggak bisa menilai diri sendiri. Kamu mungkin kayak respon kamu kalau misalkan sama orang-orang di sekeliling kamu gitu kali ya maksudnya? Ya nggak sih? Oh, berarti mungkin gini deh, biar adil kita jawab berdua. Oke. Ini kalau dari penilaian aku pribadi, aku ke orang lain gitu. Apa ya? Aku jujur aku anaknya sih sebenarnya biasa aja, dan banyak juga yang bilang gitu sih, kayak nggak neko-neko gitu kan. Kayak mau dia dari daerah mana, dari ras apa, mau dari yang kalangan apa aja gitu kan, namanya kita berteman, semua ditemenin kayak gitu kan. Karena kita juga di mata Tuhan satu, kita manusia juga, sama-sama manusia semua, dan tidak pernah aku nggak mau membeda-bedakan orang gitu. Aku sendiri cuma nggak tahu ya orang lain menilainya seperti apa, kan suka beda gitu. Kadang ada juga orang yang ngeliat kayak, gila lo, dulu waktu pertama kali gue liat tuh orang tuh sombong banget kayak gitu. Ada Kalau juga itu sih yang lebih ngambil. kayak ke perawakan kali ya, Beb ya? Iya, nggak tahu. Kalau yang kayak gitu sih kayak lebih ke perawakan. Tapi kalau misalnya aku pertama kali ngelihat Nadia tuh udah kelihatan anaknya tuh apa ya? Cerewet, bukan cerewet sih, kayak ramah, gampang humble. Iya. Humble, friendly. Dari awal aku ketemu pas di Sodong tuh ngeliatnya, oh ini anak friendly nih. Dan ternyata emang benar kita satu, soalnya kita satu zodiak. Jadi emang zodiak kita tuh zodiak yang humble, friendly, terus ramah, nggak pilih-pilih juga, dan emang nggak sombong. Cuma kalau misalkan kamu lihat muka Nadia di saat dia diem, emang bisa dibilang sombong. Masa sih? Kalau diem tuh kamu kayak jutek, kayak judes kalau lagi diem bener diem. Mau senyum, bener kayak yang... Padahal aku tuh kayak kalau lagi diem tuh berusaha dalam diri tuh kayak senyum gitu loh, kayak Iya, gitu. Tapi orang ngeliatnya tuh tetep aja kayak jutek gitu. Mohon maaf deh kalau ada orang yang menilai betul, dan mohon maaf buat ya, nggak tahu nih kita ya. Terus next ya, dari S Nur Haziza 1. Cowok idaman Nadia. Makan nggak jadi. Ini kayaknya sebenarnya pertanyaan itu soal cowok. Astagfirullahaladzim. Oke. Padahal yang nanya cewek ya? Iya. Oh gitu, oke. Banyak ini pertanyaan tuh paling banyak. Kalau kan aku juga sering buka question box gitu kan di Instagram, suka ngobrol juga sama netizen gitu. Ini tuh banyak banget yang nanyain kayak gini. Cuma kadang kalau aku setiap buka pertanyaan dan aku jawab terus kan takutnya orang kayak ini lagi gitu kan pertanyaannya. Tipe cowok. Aku juga udah sering banget sih ngomong, aku sih lebih suka orang yang kayak lebih bukan Arab tok ya, bukan Arab totally Arab gitu kan, cuma kayak lebih tampangnya semi gitu. Arab lah ya. Contohnya tolong diinsert ya nanti ya, Zain Malik. Ya gitu. Contohnya seperti itu. Terus yang paling penting di aku adalah dia sopan, dia baik, dia jujur, dia punya akhlak gitu kan, akhlaknya baik,
itu udah nilai plus banget. Tapi akhlak baik tuh belum tentu dia jelas loh. Iya kan justru itu kan, justru kalau Mancing sih sebenarnya. jangan. Ya gitu, kalau misalkan orang dari orangnya sendiri dia akhlaknya baik, insya Allah memang diri dia sendiri tuh baik gitu loh. Itu sih nilai dari aku ya gitu. Kalau misalkan ada orang pilihan gini kayak ini cowok tapi nggak punya nyali gitu, kan ada suka yang kayak gitu, ngerti gak sih? Iya benar-benar. Kayak ini orang tuh nggak ada punya nyali, lebih mending mana orang nggak punya nyali apa nggak punya akhlak? Nggak punya nyali lah. Iya kan? Yang nggak punya nyali. Iya kan? Kalau Tapi misalkan masih berakal. Nah, tapi kalau misalkan orang nyali itu kan bisa kita bisa kita tuntun lah gitu, bisa kita ubah gitu kan. Nah, cuma kan kalau misalkan kayak nggak ada akhlak kan susah, ngerti gak sih? Iya benar. Fuckboy gitu. Fuckboy. Oh, bercanda. Next. Yang penting tuh cowoknya jelas ya beb. Ya, memberi kejelasan, memberi kepastian. Udah. Oke nih. Dari @adinda04_. Alasan karena dia ngefans sama Zayn Malik itu apa? Emang enggak. Kalau misalnya aku lihat Instagramnya dia tuh story-nya tuh emang semua Zayn Malik. Sampai ini anak kesambet apa sama Zayn Malik? Mohon maaf ya, saya tuh bukan fans sama dia. Dia yang ngefans sama saya. Iya. Tolong, aduh tolong, ini anak saya tidak kuat. Tolong. Aku tuh waktu pas Wandi lagi boomingnya banget, biasa aja. Cuma suka sama Zayn Malik nih baru akhir ini deh. Why? Alasannya? Ganteng. Udah? Ganteng doang? Cowok Kayak- ganteng banyak gak sih? Ya justru itu karena gue sadar diri gue nggak bakal dapet dia, ya udah gue haluin dia aja. Gitu. Nih kalau cewek-cewek sekarang itu kan pasti lagi banyak kayak itu kayak halunya tuh sama drakor apa sih? Kayak Opa-opa. iya opa-opa sama artis-artis Korea. Ada kok yang aku haluin. Siapa? Gongyo sama Lee Min Ho. Kayak semua Lee Min Ho deh. Aduh, ini Parah. pacar aku. Lee Min Ho tuh pacar aku. Kenapa sih kamu tuh Aku pulang ya. Merebut. Terima kasih Ada dia. banyak. Ada dia. Next. Oke, next question. Udah begitu nih nadanya nih. Dari @sobatalwi_. Kapan terakhir kali nangis dan karena apa? Karena apa ya? Kapan terakhir nangis itu semalam. Oh, baru banget berarti. Gara-gara? Ingat almarhum sahabat sih. Oh. Res gak nih? Ini res gak nih? Nggak, emang bener. Oh bener. Lagi tiba-tiba keinget aja kangen gitu sama almarhum. Karena dia tuh dari SMP tuh deket sama aku. Dari SMP kelas 3, terus SMA itu selama 3 tahun tuh sebangku bareng. Bener-bener, aku kan bertiga tuh berteman sama dia gitu kan, termasuk almarhum. Yang gak ada yang nyangka kalau misalkan dia bisa Secepat seperti itu. Jadi masih yang kayak shock gitu loh. kirim doa kok kangen tuh beb. Bantu doanya juga ya, Al-Fatihahnya buat sahabatnya Nadia. Semoga udah tenang di sana, udah bahagia di surganya Allah. Udah tenang di sana. udah. Oke, next question. Bentar, dari mana questionnya ya? Oh, yang mana tadi? Dari @nursundiningtias017. Cita-cita kakak yang belum terwujud itu apa? Businesswoman. Interest sama dunia bisnis? Tapi ini tuh sebenarnya tuh emang cita-cita kamu dari sebelum di entertain atau setelah berjalan di entertain? Setelah berjalan di entertain. Justru pas setelah yang kita syuting Nyi Roro Kidul, itu baru ada berasa yang kayak apa ya? Kayaknya pemasukan gue harus gue puter.
gitu loh. Kayaknya pemasukan gue harus gue putar, jadi apa ya, biar lebih berasa aja, ngerti gak sih? Kayak oh uang gue tuh memang larinya nih kesini, memang larinya kesini kayak gitu loh, memang jelas gitu kan. Bukan berarti pemasukan yang kemarin-kemarin tidak jelas gitu. Nah itu cuma setelah dari Nyi Roro Kidul itu baru berasa, baru kepengen kayak gue pengen coba dunia bisnis gitu. Dan bisnis itu emang menjanjikan sih. Cuma tergantung dari bidang apa nanti yang kamu ambil. Rahasia. Oke, kita tunggu aja ya bisnis dari Nadia. Gitu. Insya Allah nanti secepatnya bakalan Rilis. Insya Allah secepatnya bakalan rilis, dan itu juga memang pasti berawal dari all shop dulu kan. Oh ya benar, online dulu. Karena online gitu. sekarang juga emang ngejamin banget sih. Banget. Karena lebih banyak mayoritas tuh orang-orang tuh sekarang tuh buka sosmed. Benar. Dari @fsai_awi_asegaf314 panjang ya. Kata Nadia lebih dekat sama mama apa papa? Dua-duanya. Kalau misalkan ya gimana ya, pintu rezeki aku di mereka. Orang tua. Gitu loh. Nggak bisa pilih salah satu sih. Benar, dua-duanya adalah hero terbaik yang pernah ada di dunia. Untuk aku. Ini abis ini pasti nyampe rumah langsung minta duit. Enggak lah, ngapain nunggu sampai rumah, telepon aja, transfer. Bagus-bagus ini. Canda sayang, jangan baper-baper sayang. Next. Gue deg-degan. Oke. Kayaknya beberapa hari ini tuh aku tuh sering kayak ngeliat Nadia tuh suka bikin quotes galau di Instagram. Tidak. Galauin siapa sih? Kalau dia turah lo ya. Nih gue khawatir dia nih bibit-bibit lambe turah ya. Ente bibit lambe turah nih, jangan-jangan nih kayaknya. Astagfirullah. Ini jawab. Nggak ada lagi galauin sama siapa? Oh nggak ada. Iseng doang ya. Emang bener-bener lagi nggak ada yang digalauin nih? Nggak ada. Oke, nggak ada yang digalauin. Tapi nggak tahu, kali aja di luar ada yang galauin saya. Aduh gimana itu? Enggak. Siapa saya digalauin? Aduh. Nah nih, selama berkarir tuh udah pasti ada netizen yang suka nyinyir kan Bu, ya kan? Nah terus kesel nggak sih? Terus ada yang kamu mau sampein nggak ke netizen yang suka nyinyir? Nih justru gini, banyak mungkin kayak public figure di luar sana kayak dapat netizen yang nyinyir apa gimana gitu ya. Kalau menurut aku pribadi, netizen itu tergantung bagaimana kitanya pribadi. Ya kan, kalau memang kayak kitanya pribadi di sosial media kita tukang nyinyir, aku tidak menyebutkan ke siapa-siapa, aku nggak ada gitu kan. Cuma ini penilaian pribadi aku gitu kan. Netizen itu tergantung bagaimana kita di sosial media. Ya gitu loh. Cerminannya kita lah ya. Gitu. Justru alhamdulillah banget netizen aku tuh nggak pernah ada yang kayak gimana nyinyir kayak gitu. Mungkin ada satu apa dua, cuma nggak yang kayak sebanyak orang-orang lain kayak gitu kan. Cuma satu, dan itu pun kayak ya angin lalu lah kayak gitu kan. Justru malah netizen aku tuh yang di sosial media bener-bener ya sebaik gitu. Kayak aku hilang sebentar gitu kan, terus pada DM kayak gitu, kakak kemana aja, aku storynya nggak ada kayak gitu. Oh, perhatian banget ya netizen-netizennya Nadia tuh, aduh perhatian banget. Aku sayang banget sama kalian, followers aku benar-benar sayang banget. Kalau kita bisa ketemu, kita bisa peluk, ya Allah, hebat. Segitu banyak mau dipeluk semua. Mau adegan gitu kan, tinggal action gitu, pas nengok ke bawah itu ular kobra tuh udah meningker. Serius? Sumpah.